warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, sepertinya kalau dilihat kalian sudah ceria dan siap untuk pelajaran hari ini. Baik, karena kalian sudah siap dan untuk mengawali pagi kita hari ini, maka alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi, berdoakan Ibu pimpin, berdoa mulai. Selesai. Baik, di sini ada yang tidak masuk? Ketua kelas? Tidak ada, alhamdulillah semuanya masuk di sini. Jadi kita dapat melaksanakan pelajaran hari ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenapa? Soalnya hari ini Ibu berniat untuk membentuk sebuah kelompok. Tapi nanti, oke? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan kalian pelajari hari ini dan apa tujuan dari pembelajaran hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang apa itu fluidostatis, tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih, apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip dari fluidostatis sekaligus mengenali fluidostatis dalam kehidupan sehari-hari yang nantinya kalian aplikasikan dalam bentuk presentasi di akhir pelajaran. Nah, di sini anak-anak tahu nggak sih orang yang sedang berenang di dasar laut atau orang yang sedang berenang di kolam renang? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang saat itu sedang mengalami tekanan fluidostatis. Nah, sebenarnya fluidostatis itu apa sih? Fluidostatis merupakan salah satu cabang ilmu sains yang mempelajari tentang karakteristik tekanan fluidostatis yang dialami suatu objek saat dia berada di dasar laut atau berada di kedalaman tertentu di dalam air. Nah, fluidostatis sendiri terdiri dari beberapa macam. Ada tekanan yang ada 3 sebenarnya. Ada tekanan hidrostatik, lalu ada hukum Pascal dan hukum Archimedes. Tapi pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari tekanan hidrostatik. Nah, untuk memperjelas tekanan hidrostatik, alangkah baiknya jika kalian melihat terlebih dahulu video berikut. Karena video ini nanti akan membahas tentang apa itu tekanan hidrostatik, sekaligus perumus-rumusnya dan penurunannya. Jadi, coba kalian lihat atau simak baik-baik video berikut. Sebuah wadah berisi fluida, yaitu air. Sebuah bola yang mengapung di permukaan air didorong ke dalam wadah. Ternyata semakin dalam lokasi dari bola, kita membutuhkan dorongan yang semakin besar. Mungkin saja pada kedalaman tertentu, kita sudah tidak mampu lagi mendorongnya lebih dalam. Artinya, di dalam air terdapat tekanan yang mendorong bola ke arah atas. Semakin dalam, tekanannya semakin besar. Dengan kata lain, setiap titik di dalam fluida memiliki nilai tekanan yang berbeda-beda bergantung pada kedalamannya. Tekanan ini dikenal sebagai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dapat didefinisikan sebagai tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Menggunakan konsep massa jenis dan tekanan dari tutorial sebelumnya, kita akan mendapatkan persamaan pH sama dengan ρ GH, di mana pH merupakan tekanan hidrostatis, ρ adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, H adalah kedalaman fluida diukur dari permukaan fluida. Salah satu penerapan dari konsep tekanan hidrostatis adalah desain dalam pembangunan bendungan. Bendungan semakin dalam, dindingnya semakin tebal. Karena semakin dalam, maka tekanan di dalam fluida akan semakin besar. Jika tidak demikian, maka bendungan akan ambrol pada bagian bawahnya. Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih menyelesaikan soal berikut. Sebuah batu berada di kedalaman 12 meter. 4 meter di atasnya, di sana terdapat seekor ikan. Pertanyaannya adalah, berapakah tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan tersebut? Baiklah, tahap pertama adalah mendapatkan nilai besaran yang dibutuhkan.
Air memiliki massa jenis Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Suatu titik di permukaan bumi akan mengalami percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Ikan berada di kedalaman 12 minus 4 sama dengan 8 meter. Ingat, kedalaman dihitung dari permukaan fluida, bukan dari dasar fluida. Sekarang kita bisa menghitung tekanan hidrostatis menggunakan persamaan P sama dengan Rho GH sama dengan 1000 dikali 10 dikali 8 sama dengan 80.000 Pascal. Inilah tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan. Yap, semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat yang berguna, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bagaimana anak-anak? Video tadi adalah video yang menjelaskan secara singkat tentang tekanan hidrostatik sekaligus dengan rumus-rumusnya dan keterangannya. Nah, di sini ada yang belum paham tentang video tadi yang dijelaskan? Tidak ada? Semuanya sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi, sesuai dengan yang tadi kita sampaikan di awal bahwa kita akan membentuk sebuah kelompok, maka di sini Ibu sudah menyiapkan nih. Nah, di gelas ini nanti kita akan membagi kelompok. Nah, gimana caranya? Ini Ibu sudah menyiapkan 4 gelas sesuai dengan 4 baris dari tempat duduk kalian. Setiap barisan paling depan dia akan mengambil satu anak, lalu membuka isi di dalamnya. Lalu habis itu kan di sini ada nomornya nih. Di sini ada nomornya. Setelah itu misalnya dia dapat nomor 1, dia akan berkumpul dengan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, seterusnya. Nah, setelah mereka semuanya nanti berkumpul, Ibu meminta untuk setiap grup atau setiap kelompok itu untuk membentuk ketuanya atau ketua kelompoknya. Lalu baru nanti kita akan mulai diskusi dari kelompok itu, sekaligus presentasi nanti di akhir pelajaran. Oke? Karena kalian sudah berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing, silakan untuk membentuk atau memilih ketua kelompok dari regu kalian masing-masing. Ibu tunggu ya untuk nama kelompoknya dan juga ketuanya sekaligus nama anggota, biar bisa Ibu data secara lebih rinci lagi. Ibu beri waktu 5 menit untuk membentuk serta memilih ketua kelompok kalian. Silakan. Silakan ketua kelompok maju ke depan untuk mengumpulkan kertasnya yang berisi nama ketua sekaligus juga anggotanya. Ya. Ya, ini sudah Ibu terima ya untuk setiap regunya. Ketua kelompok silakan kembali ke tempat kalian masing-masing atau lebih tepatnya ke regu kalian masing-masing. Dan coba kalian lihat di bangku kalian atau di bangku kelompok kalian. Di situ Ibu sudah membagikan lembar kerja untuk kelompok kalian sekaligus menjadi bahan diskusi kalian di situ. Nah, pertanyaannya, tekanan hidrostatik seperti apa yang dialami perenang saat ia berada A. di dasar laut, B. di ambang atau di tengah dasar laut, C. saat ia berada di permukaan air laut. Coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu akan memberi waktu kurang lebih 15 menit untuk kalian diskusi. Lalu hasil diskusi kalian catat di lembar kerja kalian. Setelah itu kalian laporkan di depan sini untuk tiap kelompok. Paham? Baik. Ibu akan memberi waktu untuk diskusi kalian. Diskusi dimulai. Anak-anak, waktunya sudah habis. Ayo ketua kelompok maju ke depan untuk mengumpulkan sekaligus melaporkan hasil diskusi dari kelompok kalian seperti apa. Ayo. Ayo silakan maju ke depan. Kelompok pertama yuk maju. Silakan sampaikan ke teman-teman kamu apa hasil diskusi dari kelompok kamu. Silakan. Bagaimana anak-anak? Ada yang berbeda? Tidak ada? Lanjut.
Oh ya, kamu silakan duduk. Kelompok 2, silakan. Bagaimana? Ada yang berbeda? Tidak ada? Tidak ada lagi? Ya, sudah. Kamu silakan duduk. Kelompok yang terakhir. Ayo, silakan maju. Ya, ada yang berbeda? Tidak ada? Baik. Ya, kamu silakan duduk. Ya, kalau dilihat-lihat tadi juga jawabannya tidak ada yang berbeda. Maksudnya hampir mirip-mirip. Berarti semuanya sudah paham dengan apa yang dimaksud dari video tadi sekaligus dari pelajaran kita hari ini. Ibu senang sekali karena respon kalian tuh sangat antusias untuk belajar. Nah, sebagai bentuk evaluasi pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan satu tugas individu untuk kalian dan tolong kalian kerjakan secara masing-masing di rumah. Karena tugas ini nanti kalian di sini akan mengisi satu tabel di mana kalian akan menuliskan benda-benda yang termasuk ke dalam tekanan hidrostatik dan juga alasan kenapa kalian memasukkan benda itu sebagai tekanan hidrostatik. Paham? Baik. Tugas ini kalian kumpulkan minggu depan saat pelajaran kita, dan juga minggu depan kita akan belajar mengenai hukum Pascal. Jadi tolong pelajari terlebih dahulu hukum Pascal di buku kalian, karena minggu depan kita akan belajar tentang materi tersebut. Paham? Baik anak-anak, karena waktu sudah menunjukkan jam akhir pelajaran kita hari ini, maka sebaiknya kita mengakhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ibu ada satu pesan untuk kalian dari pelajaran kita hari ini. Tadi Ibu mintakan untuk berkelompok, bukan? Ya, Ibu ingin mengajarkan bahwa cobalah untuk menghargai orang lain, baik kalian kenal ataupun tidak dengan orang tersebut, baik kalian suka ataupun tidak dengan orang tersebut, karena menghargai orang lain mungkin tidak berarti apapun bagi kamu, tapi itu sangat berarti bagi orang yang kamu hargai. Cukup sekian dari pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.